Halo guys, selamat datang di channel saya GM Giokman. Kali ini saya akan membahas alur cerita game Inconsistencies. Game ini dikembangkan oleh developer Maxis yang dirilis pada tanggal 5 Juni 2020. Game ini termasuk game psikolog horor yang memiliki cerita tentang keluarga yang meninggal secara misterius, dan kita sebagai player akan menjadi detektif untuk mencari tahu penyebab keluarga ini meninggal. Cerita ini sendiri berawal pada tahun 1952. Terdapat pasangan suami istri yang bahagia. Suami bernama Arthur Rethan dan istrinya bernama Marilyn Rethan. Selang beberapa tahun mereka menikah, mereka dikaruniai seorang putra yang bernama James. Beberapa tahun pun berlalu semenjak kelahiran James hingga dirinya menginjak usia remaja. Akan tetapi Marilyn merasa ada yang aneh semenjak kelahiran anak pertamanya itu. Marilyn merasa ada sesuatu yang terus-menerus mengikutinya setiap hari. Awalnya Marilyn masih biasa-biasa saja akan hal itu, tetapi lama-kelamaan Marilyn menjadi tidak betah karena ia merasa diikuti oleh sosok yang tak kasat mata. Oleh karena itu, Marilyn mencoba membicarakan masalah ini di depan suaminya. Marilyn bercerita bahwa rumah yang ia tepati sekarang ada hantunya. Arthur yang mendengar cerita dari istrinya merasa tidak percaya akan hal tersebut. Arthur menyangka bahwa Marilyn hanya berhalusinasi saja. Tetapi selama beberapa hari ke depannya, akhirnya Marilyn tahu apa penyebab sosok tersebut datang ke rumahnya. Ternyata anaknya bisa memanggil hantu. Entah bagaimana James bisa melakukan tersebut. Sudah bawaan dari lahir. Ya, mungkin sudah bawaan dari lahir James bisa melakukan hal tersebut. Setelah itu Marilyn berkata kepada Arthur bahwa James memiliki gerak-gerik aneh seperti melakukan sesuatu hal. Marilyn berkata bahwa ia benar-benar serius melihat anaknya sendiri, tingkah laku anaknya itu. Arthur yang mendengarnya tidak percaya begitu saja kepada Marilyn, menganggap bahwa istrinya berhalusinasi saja atau gangguan terhadap mentalnya. Dan Arthur menyarankan istri untuk pergi ke rumah sakit untuk menjalani terapi psikologi. Dikarenakan Arthur tidak percaya kepadanya membuat Marilyn marah kepada Arthur. Alasan Arthur mengatakan hal tersebut itu, Arthur hanya tidak ingin istrinya sakit atau kenapa-kenapa. Arthur, ayah yang sibuk dengan urusan pekerjaannya, membuatnya jarang sekali ada di rumah dan menghabiskan waktu kepada anak dan istrinya. Ya, sekali-kali kita sebagai seorang suami gitu kan harus bisa membagi waktu atau meluangkan waktu kepada istri dan anak kita. Ya, sekali-kali lah, entah berapa waktu kan pasti adalah waktu-waktu senggang gitu. Setelah itu Arthur langsung membawa Marilyn untuk menjalani terapi psikologi di rumah sakit, dan sedangkan anaknya James dirawat oleh pembantunya. Setelah itu Marilyn membuatkan surat kepada suaminya yang berisi bahwa ia tidak sakit. Marilyn menyuruh agar percaya kepadanya, dan Marilyn berjanji saat kembali ke rumahnya dia akan menjalani hidup yang normal bersama suami dan anaknya. Dan Marilyn juga akan mencoba untuk melupakan hal tersebut. Tapi karena Arthur mengatakan di surat seperti itu, akhirnya Marilyn mengikuti apa yang dikatakan Arthur. Berminggu-minggu pun berlalu karena Arthur tak kunjung memberikan izin untuk ia pulang, padahal dirinya baik-baik saja, membuat dirinya stres karena rasa rindunya kepada James anaknya. Akhirnya Marilyn pun berontak dan ingin kabur dari rumah sakit itu. Namun para dokter mengira Marilyn ini gila. Akhirnya dokter memasukkannya ke rumah sakit jiwa, dan para dokter langsung menelepon Arthur untuk memberitahunya bahwa kondisi Marilyn sangat-sangat parah. 7 tahun pun berlalu semenjak Marilyn didiagnosakan sebagai gangguan mental. Akhirnya dokter memperbolehkannya pulang karena kondisinya sudah mulai membaik dan bisa bertemu dengan suami dan anaknya. Namun ternyata anaknya telah menikah dan tidak lagi tinggal di rumah itu. James menikah dengan seorang wanita bernama Eva.
karena Marilyn tidak mendengar kabar bahwa anaknya telah menikah, menjadi sangat-sangat marah kepada Arthur suaminya. Kenapa dulu Marilyn tidak diberi izin untuk pulang dan bertemu sang anak hingga bertahun-tahun Marilyn berada di rumah sakit jiwa. Setelah itu Marilyn marah, akhirnya menemukan sebuah pistol dan langsung menembak suaminya sendiri hingga mati. Terlalu pun sangat sedih mengapa ia melakukan itu kepada suaminya sendiri. Sehingga Marilyn pun frustasi dan stres akan hal tersebut. Marilyn pun memutuskan untuk bunuh diri di tempat itu juga. Anaknya yang bernama James yang mengetahui bahwa kedua orang tuanya telah meninggal akibat bunuh diri menjadi sangat-sangat bersedih karena hal itu. James bersama istrinya langsung datang ke rumah lamanya untuk melihat jasad orang tuanya. Setelah itu James dan Eva memutuskan untuk tinggal di sana agar bisa mengenang orang tuanya. Setelah mereka pindah, lama-kelamaan sikap James menjadi aneh terhadap istrinya Eva. Ia lebih sering memarahinya, padahal Eva sedang mengandung anak kembar dari James. Karena Eva sering mengalami KDRT, akhirnya Eva jadi takut kepada James. Oleh karena itu akhirnya Eva memutuskan untuk bunuh diri bersama anak yang sedang ia kandung. James yang melihat bahwa istrinya telah membunuh diri, akhirnya James merasa menyesal karena bersikap kasar kepada istrinya. Oh iya baru kamu nyadar James? Dari dulu kemana lah, tunggu istri modar baru kamu sadar. Oke lanjut. Sendiri oleh karena itu James pun melakukan bunuh diri di tempat itu juga. Kematian itu pun aneh dan tidak bisa dijelaskan oleh para penyelidik, dan oleh karena itu kita sebagai player bernama Shelly Harrison untuk menyelidiki kasus kematian keluarga Rethan. Shelly memiliki partner bernama Liam, namun Liam sudah terlebih dahulu pergi ke rumah ke keluarga Rethan. Shelly pun menyusul si Liam. Setibanya Shelly di sana, Shelly tidak bisa menemukan keberadaan Liam, dan Shelly menemukan sebuah tip yang direkam oleh Liam. Dan rekaman itu, di dalam rekaman tersebut mengatakan bahwa Liam melihat sosok aneh yang ia temui saat sedang menyelidiki kasus ini. Liam berkata bahwa ia kembali ke kantor untuk menjernihkan pikirannya dan akan kembali ke kediaman keluarga Rethan dalam beberapa jam. Shelly pun akan berhati-hati dalam menyelidiki kasus ini dan dengan banyaknya bukti-bukti yang ada di rumah itu, dan akhirnya Shelly menyimpulkan bahwa mereka semua mati karena bunuh diri. Ada suatu masalah dan tiba-tiba saja perasaan Shelly tidak enak. Dia seperti akan dicelakai oleh sosok yang tak kasat mata. Dan karena merasa ada banyak keanehan di rumah ini, akhirnya Shelly memutuskan kembali dan bertemu dengan Liam di kantornya. Karena Shelly berpikir bahwa ia tidak akan bisa menyelesaikan kasus ini, akan tetapi di tengah perjalanannya sosok itu mengikutinya dan masuk ke dalam mobil Shelly. Hayulah Shelly. Shelly pun kaget dengan keberadaan sosok itu yang tiba-tiba nongol begitu saja di tengah perjalanan. Shelly pun kecelakaan dan mati di tempat. Oke guys, saya ulangi lagi, game ini adalah game psikolog horor. Ya, terima kasih sudah menonton video ini dan maaf kalau saya ada salah kata atau salah penyebutan dalam pembahasan kali ini. Saya juga manusia biasa saya juga ada salahnya juga. Oke, tanpa basa-basi juga, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye-bye.